Subhanallah, Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang menciptakan diri-diri ini, Allah yang menjadikan kita bisa bernafas, Allah yang menjadikan kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, Allah yang menjadikan kita bisa merasakan nikmatnya menghafal Al-Quran, dan Allah pula lah yang menjadikan kita bisa bertemu pada hari ini pada tanggal 7 April 2023. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita bisa mengetahui bagaimana caranya berakhlakul karimah. Alhamdulillah atas izin Allah, semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia, terus bahagia dan terus bahagia. Saya diminta oleh panitia 20 menit maksimal, minimalnya nggak ada kata panitia. Jadi saya izin pakai stopwatch karena kalau saya bicara biasanya terlalu lama. Jadi saya pakai stopwatch. Salah, pakai timer. Sebentar ya. Oke. Baik, judul yang akan saya angkat pada hari ini, pada sesi yang sekarang, yaitu adalah judulnya 4 keadilan dalam Islam. Yang pertama, adil itu semua orang mengetahui ya, begitu. Apalagi yang sudah belajar sama saya begitu ya. Itu adil itu semuanya sudah tahu. Nah ini bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu supaya makin memperkuat. Jadi keadilan dalam Islam itu yang pertama adalah adil dalam arti sama. Maksudnya seperti apa? Jadi kita memperlakukan orang itu sama. Jadi kalau saya bertemu dengan Robi, ya saya juga memperlakukan sama ketika saya bertemu dengan Nisa contohnya, seperti itu. Kalau saya bertemu sama Salman, ya saya juga sama akan mengkondisikan sama ketika saya bertemu dengan Permata contohnya, seperti itu. Jadi saya memperlakukannya sama, begitu. Nah setiap orang untuk memperlakukan orang dengan sama itu biasanya punya prinsip masing-masing. Kalau saya punya prinsip, ketika saya bertemu dengan orang yang lebih muda daripada saya, maka saya meyakini dosanya pasti lebih sedikit daripada saya. Jadi ketika saya melihat Rosail itu, wah, Rosail adalah orang yang dosanya lebih sedikit daripada saya. Seperti itu. Begitu pula dengan ketika saya melihat Kevin, oh ya, Kevin itu adalah dosanya lebih sedikit daripada saya. Seperti itu. Begitu pula dengan semua orang yang lebih muda daripada saya, pasti itu dosanya lebih sedikit. Gitu. Itu prinsip saya ketika memperlakukan orang lain. Lalu bagaimana Pak Yus kalau misalnya Pak Yus melihat orang yang lebih tua daripada Pak Yus? Sederhana. Kalau melihat orang yang lebih tua daripada saya, berarti dia itu amalnya lebih banyak daripada saya. Begitu. Jadi saya memperlakukannya yang sama. Bertemu dengan orang tua Pak Kusen, saya memposisikan sama seperti saya bertemu dengan Pak Basit. Seperti itu mengkondisikannya sama. Begitu, itu perlakuan yang dimaksud dengan sama. Ini ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basyira.
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, setiap orang itu punya prinsip yang berbeda. Saya prinsipnya tadi seperti itu. Ada juga yang prinsip seorang laki-laki memperlakukan hidupnya kepada 3 hal. 1, saya akan melindungi perempuan. 2, saya akan melindungi orang yang tua renta. Kemudian yang ketiga, saya akan melindungi anak kecil. Nah, ketika dia berpikir 3 hal tadi, maka ketika dia bertemu dengan orang yang tua renta, sama orang tua renta A, orang tua renta B, orang tua renta C, sama perlakuannya. Bertemu dengan perempuan A, perempuan B, perempuan C, sama perlakuannya. Seperti itu. Nah, itu dimaksud adil dalam arti yang pertama. 15 menit lagi. Kedua, adil dalam arti seimbang. Maksudnya seperti apa? Adil dalam arti seimbang itu adalah contohnya seperti, intinya kalau Anda pernah mendengar keadilan proporsional, keadilan distributif gitu ya, keadilan apalah gitu, keadilan prosedural, mungkin Anda pernah mendengar itu. Contohnya seperti ini. Siapa? Siapa? Oh iya, Imanov. Imanov jadi CEO. Terus kemudian gajinya itu lebih besar daripada Semi yang hanya general manager. Terus kemudian akan berbeda juga dengan siapa? Wahyu gitu. Ketika Wahyu jadi manajer saja, yaitu dia lebih sedikit daripada Kak Semi. Seperti itu. Begitu pula dengan sampai ke karyawannya, seperti itu. Nah, dilihatnya itu bukan samanya kalau ini, tapi dilihatnya itu adalah fungsinya. Nah, fungsinya itu dia menjadi, kalau dia ada entropi, nah itu entropi itu. Kalau ada dia melakukan sebuah penyimpangan dalam sebuah sistemnya itu, jadi tidak akan berpengaruhnya itu kecil atau besar. Kalau misalnya Mas Imanov itu jadi CEO melakukan sebuah kesalahan, itu meskipun kesalahan kecil akan jadi besar. Kenapa? Karena amanahnya besar, fungsinya itu besar, maka gajinya besar. Nah, itu adil. Tapi kalau mohon maaf, kalau misalnya ada yang terus ke bawahnya, nah bawahannya melakukan sebuah kesalahan gitu, contohnya melakukan apalah gitu, ketika dia melakukan kesalahan yang memang akan jadi entropi tapi tidak menjadikan sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kecil fungsinya, seperti itu. Maka adil yang dimaksud di sini adalah fungsinya, seperti itu. Saya kira saya tidak perlu nanya paham atau tidak ya, tapi pandanya begitu. Jadi dilihatnya fungsinya. Begitu pula dengan yang tersurat dalam surat Ar-Rahman ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan. Baik, next, yang ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Hak itu bukan untuk perempuan, sekalipun perempuan ada yang berhak, ada yang tidak. Tapi intinya yang dimaksud hak ini adalah untuk semua manusia. Semua laki-laki dan perempuan diberikan hak itu. Lalu apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sederhana, karena setiap orang itu dia memiliki hak yang sama. Jadi pastikan bahwa negara Anda itu dipastikan juga menjadikan dia mendapatkan hak yang sama. Seperti itu. Contohnya, ketika Ridwan ingin berprestasi, maka Ridwan itu tidak boleh dibatasi oleh Fatah. Meskipun Fatah sebagai kepala madrasah, maka Fatah itu tidak boleh membatasi Ridwan untuk menjadikan Ridwan berprestasi. Kenapa? Karena hak untuk berprestasi adalah haknya Ridwan. Seperti itu.
Jadi ketika Salman contohnya, wah Salman itu jadi dapat olimpiade emas di mana saya nggak tahu ya, pokoknya mah dapat gitu olimpiade emas, berarti itu sudah dipastikan kita membiarkan Salman mendapatkan haknya. Nah berarti pastikan orang tersebut atau Salman yang dimaksud tadi itu adalah mendapatkan prestasi yang dimaksud. Bukan hanya prestasi, banyak hal. Maka pastikan Anda itu kalau Anda ingin menjadikan Anda menghormati hak orang lain, sederhana, Anda memiliki kewajiban, yaitu kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Nah itu yang dimaksud dengan, jadi yang ketiga itu adalah adil dalam arti setiap warga negara, kalau menjadi warga negara setiap umat muslim, setiap semua orang atau semua manusia begitu, semuanya memiliki hak yang sama, jadi punya preferensi haknya yang sama masing-masing, seperti itu. Oke, alhamdulillah. Sebentar lagi, sabar. Yang keempat adalah adil yang dinisbahkan kepada ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya sederhana. Dalam Quran surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, kalau ini sederhana. Sederhananya adalah bahwa apapun yang terjadi kepada diri kita pada hari ini, pada esok hari yang sudah terjadi, Pak, saya nggak betah di IC. Nah itu berarti memang Anda sudah seperti itu andanya. Jadi sudah memang diberikan oleh Allah, memang harus seperti itu. Sudah dihujamkan oleh Allah, di bulan ini nggak betah, tiba-tiba 3 bulan setelahnya betah, tiba-tiba setelah itu tidak betah lagi. Itu adalah bukan urusan kita. Yang menjadikan kita stres adalah setiap menghadapi permasalahan hidup adalah ketika kita melihat masalah, kita berpikir bahwa kita yang menyelesaikan masalahnya. Padahal bukan urusan kita menyelesaikan masalah itu. Urusan kita itu hanya berikhtiar semaksimal mungkin, disuruh sama Allah dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, lewati masalah itu dengan mudah. Tapi kalau biasanya sulit, ya sudah, karena sudah dikasih tahu bahwa memang setelah sulit ada kemudahan, nantinya ada mudah lagi, sulit lagi, dan memang seperti itu. Nah, pastikan keadilan yang dimaksud itu adalah Anda memahami, oh itu diberikan oleh Allah kepada saya, ya sudah, seperti itu saja. Sulit, harus sabar, iya. Sabar gimana Pak? Kesel, iya. Setiap orang sabar sulit untuk bisa sabar. Setiap orang ikhlas sulit untuk bisa ikhlas. Tapi kunci utamanya sederhana, lewati saja. Contoh, sebentar lagi, aduh Pak, ini sebentar lagi nih SNBT nih. Sebentar lagi saya menjelang ini ABCDFG, soalnya saya begini, saya begitu dan sebagainya. Kita mau tidak sabar, mau sabar, itu tetap aja SNBT itu tetap ada. Jadi ketika ada SNBT tanggal sekian, ada SNBT tanggal 23 Mei contohnya, atau bulan Mei gitu contohnya menghadapi SNBT, ya sudah, SNBT itu tetap ada. Mau gimana pun juga SNBT mah tetap ada. Ketika Anda merasa, wah saya kecewa nih, kenapa harus ada SNBT? Wah saya ini gimana nih untuk menghadapinya? Sederhana. Kamu disuruh sama Allah itu apa? Oh ikhtiar Pak. Ya sudah, ikhtiar, belajar semaksimal mungkin, pasrahkan saja. Karena urusan kita itu bukan memikirkan hasilnya, tapi urusan kita itu adalah memikirkan gimana cara ikhtiar terbaik. Karena diminta oleh Allah itu disuruh untuk ikhtiar yang terbaik. Makanya ketika mungkin Anda pernah mendengar ada satu ketika begitu ya, Nabi Muhammad SAW, ada sahabat datang tuk.
terus kemudian bawa bawa unta, terus kemudian untanya teh nggak diikat, nggak apa-apa, nanti juga yang kalau misalnya sudah jadi takdir Allah ya, kalau untanya lepas ya lepas, kalau untanya tidak ya tidak, itu bukan urusan kita. Terus kemudian polisi nanya, kenapa tidak pakai helm? Pak, Bapak tidak usah mempedulikan hidup saya, karena ketika pakai helm pun kalau saya jatuh ya jatuh, orang yang pakai helm celaka tetap celaka, ngapain saya pakai helm? Nah, urusannya bukan itu. Urusan kita itu bukan hasilnya, bukan kejadiannya. Urusan kita itu disuruh semaksimal mungkin. Maka disuruhlah oleh Nabi Muhammad, ikat. Kalau setelah diikat ternyata itu tetap hilang, ya bukan urusan kita. Ada santri datang sama kiainya, suruh nganter sama kiai. Antar saya ke sana, diantarlah. Terus kemudian ditanya sama kiai, Yus, bukan. Kenapa ini mobil enggak dicuci? Nggak apa-apa kiai, nanti juga kotor lagi. Terus kata kiai, oh ya udah. Terus kemudian kiai, ini kita lapar, gimana kalau kita berhenti dulu di pinggir jalan dan sebagainya? Iya, karena nggak ada restoran tengah jalan ya, kecuali BSD Junction tengah jalan. Nggak. Kemudian pinggir jalan, pas satu lagi di pinggir jalan langsung kiainya bilang, nggak usah makan, ntar juga lapar lagi. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya adalah kita berikhtiar maksimal saja. Apapun yang terjadi ya sudah. Pak, Olimpiade itu gimana tuh Pak? Gimana kalau saya nggak lulus? Bukan urusan nggak lulusnya. Urusan kita itu adalah berikhtiar maksimal. Pokoknya berikhtiar saja. Begitu. Contoh lagi apa dong ya? Laki-laki. Ada seorang laki-laki, dia 4 menit lagi. Ada seorang laki-laki, dia berusaha banget untuk menjadikan menghamba banget gitu. Disuruh berdoa, disuruh sholat. Akhirnya laki-laki ini terus sholat tahajud. Biasanya dia sholat tahajudnya minimalis, yaitu 2 rakaat dan 1 witir. Nah akhirnya itu jadi 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya. Seperti itu. Dia terus setiap malam dilakukan. Kemudian sholat duha tidak lewat terus. Tiba-tiba oleh Allah itu dihujamkan sebuah kejadian yang bagi dia luar biasa, bagi orang lain tidak biasa. Bagi dia luar biasa, bagi orang lain biasa aja. Singkat cerita, dia datang ke masjid. Terus pas yang biasanya jadi imam, yang sudah terstruktur jadi imam, ini bukan cerita sebenarnya ya. Jadi nggak usah berpikir menebak-nebak dan sebagainya, bukan. Ini bukan cerita sebenarnya. Jadi singkat cerita, laki-laki tersebut datang ke masjid, terus kemudian udah biasa dia siap untuk jadi makmum karena memang dia tidak tercatat sebagai imam masjid. Singkat cerita, di hari itu nggak ada imam masjid yang sudah terstruktur itu, yang sudah diatur sedemikian rupa. Semua teman-temannya menunjuk dia. Sederhana sih, bukan masalah bacaannya, karena dia yang outfitnya paling imam. 1 pakai peci, 2 pakai sarung, 3 pakai baju koko, selesai. Imam banget begitu. Akhirnya ditunjuklah sama temannya untuk jadi imam. Dia dengan deg-degan karena khawatir, karena kata Ustaz kalau misalnya makhorijul huruf salah saja itu dosanya. Semua orang yang ada di makmumnya itu semuanya ada di dalam diri kamu dosanya. Bengong. Kalau kamu nanti kelewat surat, kamu akan seperti itu. Kalau kamu nanti akan kelewat tajwidnya, kamu juga akan mendapatkan itu. Dengan deg-degan, gemetaran dan sebagainya. Akhirnya dia lewati dengan mudah, dengan atas izin Allah, dengan mudah selesai. Singkat cerita, nah mulai luar biasanya datanglah temannya. Ada salam dari seorang perempuan yang di belakang. Dia diam saja, cukup tersenyum saja, karena dia yakin, kata guru ngajinya, setiap orang yang memuji kamu itu sedang menutup aib kamu, maka cukup tersenyum saja. Dia diam saja, tenang, tidak ria, tidak takabur, tidak sombong dan sebagainya, santai saja. Soalnya katanya dia suka itu karena ngaji kamu bagus.
makhrajul hurufnya jelas, terus kemudian tajwid yang dipakai juga sangat tepat sekali, apalagi lagunya. Saya suka dengan irama jiharkah seperti itu. Diem, mulai, wah, membisiki, set, 1 menit lagi, set, set, langsung. Akhirnya ketika sholat tahajud dia memikirkan perempuan itu. Allahu Akbar yang pertama, kepikiran perkataan itu, apakah benar memang suara saya bagus? Pasti di atas langit masih ada langit, nggak mungkin saya suaranya bagus. Terus saya tidak riya. Tahajud kedua, rakaat kedua seperti itu dipikirin, emang benar gitu tahajudnya terus gitu. Akhirnya ketika sholat tahajud itu yang dipikirkan hanya itu saja. Akhirnya setelah beres sholat dia langsung minta ampun sama Allah, ya Allah kok seperti ini, ya Allah kok seperti itu dan sebagainya, mohon ya Allah. Akhirnya dia baca Quran. Ketika membaca Al-Quran tetap yang teringat itu adalah perempuan tersebut. Terus hari berganti hari mulai turun. Yang awalnya 11 rakaat jadi minimalis 2 rakaat 1 salam. Yang awalnya itu di awal waktu jadi habis waktunya di awal waktu, jadi akhirnya di akhir waktu. Terus seperti itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tahunan lamanya akhirnya dimudahkan oleh Allah, akhirnya langsung hilang semua itu. Dia lulus dengan ujiannya. Susah? Susah. Ujian apakah inginnya lama? Bisa. Apakah ujian itu harus sebentar? Bisa. Tergantung Allah saja. Karena adil yang terakhir itu, ya sudah, kata Allahnya begitu, begitu saja. Lama, lama. Ikhlas, ikhlas. Sabar, harus sabar. Gimana adanya? Begitu. Baik, alhamdulillah alarmnya sudah berbunyi. Nyala lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini menjadi jalan kebaikan. Semoga ini menjadi banyak manfaatnya. Mohon maaf sangat sederhana dari saya, hanya 4 keadilan itu, tapi mudah-mudahan ada manfaat terutama bagi semuanya saja. Baik, semoga kita terus bahagia dan semoga kita terus sehat, dan semoga kita di bulan Ramadan ini kita sampai bulan Ramadan dengan lancar, bulan Ramadan dengan target-target yang kita miliki, dan mudah-mudahan kita terus dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun depan, tahun selanjutnya, dan tahun-tahun yang akan datang. Amin Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.